firman hidup kekal di siang hari ini, dan saya ajak jemaat untuk membuka Alkitab kita. Saya ajak kita untuk membuka satu bagian di dalam Alkitab, kitab Yesaya pasal yang 38. Perjanjian Lama setelah kitab Kidung Agung. Kitab Yesaya pasal 38. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Yesaya pasalnya yang ke-38. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 35, ayatnya yang kelima. Yesaya pasal yang ke-38, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan baca firman Tuhan kita, jemaat silakan mengikuti dalam hati. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Bapak di surga, kami sudah baca satu perikop singkat dari seorang raja yang bernama Hizkia. Dan hari ini kami akan merenungkan bersama-sama itu dari cerita itu. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan nanti sungguh menguatkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang tidak kenal dengan Raja Hizkia? Satu raja yang begitu baik, yang hidup di antara dua raja yang jahat. Karena sebelum Hizkia ada satu raja yang begitu jahat, menentang Tuhan dan seterusnya. Dan sesudah Hizkia ada Raja Manasya anaknya, juga begitu jahat. Dan Yesaya mencatat satu kehidupan Hizkia yang begitu unik. Kenapa? Karena ketika kita membaca pasal ini dalam pasal yang ke-38, Tuhan langsung berfirman kepada Raja Hizkia bahwa dia menghadapi satu pergumulan hidup. Kalau dia sedang sakit, bahkan divonis bahkan akan mati. Dan kita tahu bahwa ceritanya adalah ketika Hizkia berdoa kepada Tuhan, dia berkeluh kesah kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memperpanjang umurnya selama 15 tahun. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kalau kita yang alami masalah, kalau kita alami peristiwa ini, kira-kira apa yang Anda rasakan? Kalau kira-kira Anda adalah Hizkia pada waktu itu, Tuhan ngomong langsung bahwa kamu sakit, kamu mati, kemudian Anda berdoa, kemudian Tuhan sudah sampaikan langsung bahwa umurmu akan diperpanjang 15 tahun. Kira-kira apa yang Anda rasakan? Bahagia? Bahagia atau tidak? Ada yang tidak bahagia? Nah, nggak apa-apa lah Tuhan. Tuhan nggak apa-apa, mati aja lah, banyak kali tagihanku, nggak apa-apa mati aja. Ada nggak yang gitu? Ketika umur diperpanjang, ada satu sukacita yang kita rasakan. Artinya kita mendapatkan satu kesempatan yang belum tentu orang lain bisa dapatkan kesempatan ini. Amin jemaat sekalian. Saya bertanya kepada jemaat, apakah di dalam kehidupan kita, apakah ada satu kesempatan yang sebenarnya baik kita pernah lewati? Ada nggak? Dan Anda menyesal bahwa Anda melewatkan kesempatan itu? Ada? Tapi sayangnya kita tidak bisa mengembalikan waktu itu untuk akhirnya bisa apa? Memulai lagi kesempatan. Kan manusia pasti punya minimal satu hal yang mungkin dia anggap baik
dan dia lewati dan dia sangat menyesal. Dia melewati kesempatan itu. Wadah, saya punya. Dan setiap pribadi di tempat ini pasti punya. Oh Tuhan, dulu seharusnya saya bisa lakukan ini, tetapi saya tidak lakukan dan akhirnya kita menyesal apa yang kita tidak lakukan. Oh Tuhan, kalau saya melakukan ini pada hari itu, mungkin mungkin keadaan akan jauh lebih baik dan seterusnya. Wadah, sudah. Tuhan, kalau saya mungkin tolong dia, mungkin dia tidak akan begini dan seterusnya. Saudara, pada beberapa tahun yang lalu saya pernah dari Jakarta ke Bandung. Itu dari Jakarta saya jam 12 malam, jam 1 malam naik motor. Kemudian saya lewat satu jalan. Kalau orang yang suka naik motor Jakarta Bandung, dia pasti tahu jalan potong itu. Jalan potong itu dari Pasar Kosambi Kerawang itu langsung tembus ke Purwakarta. Jadi kalau kita mau ke Purwakarta nggak perlu lewat Cikampek. Cuma jalannya sepi dan jalannya kurang bagus memang, karena itu jalan pabrik. Ya, yang ada di itu pabrik-pabrik, ada perumahan-perumahan tapi belum terlalu banyak. Kemudian sekitar kalau dari jam 1 saya dari Jakarta, itu sekitar jam 3 saya lewat di jalan itu. Dan ada satu jalan yang menurut orang jalan itu rawan. Jadi ada berapa ratus meter karena itu benar-benar kayak hutan. Kemudian nggak ada lampu dan sebagainya. Kemudian pas saya lewat di situ, itu ada satu motor jatuh di pinggir jalan, di tengah-tengah jalan. Saya bingung, ini orang ini benar-benar kecelakaan atau tidak pada waktu itu. Ini jam 2 malam ini. Jam 3 subuh, bukan jam 2 malam. Jam 3 subuh. Ya, saya bilang, kalau dia benar-benar kecelakaan, kenapa ada beberapa motor yang bertemu dengan saya sebelumnya kok nggak ini? Saya sudah lewat berapa puluh meter, hampir 100 meter. Saya lihat ke belakang untuk meyakinkan benar nggak dia kecelakaan. Saya lihat ke belakang, benar itu. Itu kecelakaan. Tapi kenapa yang tadi yang sudah ketemu saya di jalan, kenapa nggak tolong dia? Tapi saya berpikir aja positif. Oh jangan-jangan sebelum orang itu lewat dia belum kecelakaan. Ya pokoknya macam bergejolak pikiran saya. Tapi di sisi lain, saya juga bertanya, jangan-jangan ini penjahat gitu. Maksudnya memancing, tolong, kemudian tiba-tiba saya disikat kan macam-macam. Sebenarnya dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di satu sisi saya punya kesempatan untuk tolong orang itu, betul tidak? Tapi sebenarnya di sisi yang lain saya punya kesempatan untuk keluar dari ancaman maut. Saya nggak tahu orang itu benar-benar celaka atau tidak. Tapi karena saya setiap minggu pasti ke Jakarta naik motor, minggu depannya saya lewat lagi di jalan itu. Kemudian saya bertanya kepada orang sekitar, 6 hari yang lalu ada nggak orang celaka? Saya nggak ada orang celaka. Celaka di motor. Dan saya menyesal, saya nggak tolong dia. Nah ini kesempatan, saya bisa tolong orang sebenarnya. Dan mungkin kalau saya tolong dia, mungkin saya bisa kasih apa kek, mungkin minum atau apa, atau saya bisa ajak orang kampung lain untuk datang angkat motor itu atau bagaimana. Tapi sudah kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya diperhadapkan dengan 2 kesempatan. Yang pertama, positifnya kalau benar dia kecelakaan, saya tahu benar-benar ada orang itu kecelakaan dan dia nggak mau ngapa-ngapain saya bisa tolong dia, betul tidak? Tapi saya lewatkan. Tapi ternyata sebenarnya dalam pikiran yang lain, saya punya satu pikiran, oh jangan-jangan ini jebakan, kemudian kalau saya angkat motor itu, motor saya diambil, kemudian saya dicelakai. Karena berapa tahun sebelumnya saya pernah dibegal di Jalan Tarung Bogor. Jadi masih ada pikiran-pikiran trauma juga. Tapi ternyata saudara, memang benar ada orang kecelakaan. Dan saya tanya waktu jamnya sama, dan kecelakaannya ada di kepala, karena tidak langsung ditolong. Dan bagi saya, ini salah satu kesempatan yang saya lewatkan untuk menolong orang. Nah, saya tidak tahu Anda punya kesempatan apa yang terlewat. Hari ini kita mau belajar
tentang betapa berharganya kesempatan dalam kehidupan. Setiap manusia minimal dia punya satu kesempatan untuk melakukan perbuatan baik dalam kehidupannya. Minimal kita nggak usah bicara berapa banyak kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Ya artinya kan pilihan untuk melakukan baik minimal satu kali dalam kehidupan kita. Betul tidak? Pilihan. Nah, apa yang kita baca tadi? Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima mau memberikan satu gambaran kepada kita tentang bagaimana seseorang yang akhirnya menyia-nyiakan kesempatan yang begitu berharga dalam kehidupan dia, yang namanya Raja Hizkia. Kita nggak usah bicara tentang apa yang dia lakukan sebelum itu. Baik, betul. Dia merobohkan bukit-bukit pengorbanan. Dia menghancurkan baal-baal yang sudah didirikan oleh raja sebelumnya. Tetapi yang paling penting adalah apa yang sudah terjadi setelah itu. Bahwa Hizkia masih hidup dan dia masih terus punya kesempatan untuk melakukan hal yang baik, termasuk untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Hizkia berdoa kepada Tuhan, dia memohon Tuhan tolong. Tuhan kabulkan doa dia. Dan dia dapat berapa tahun? 15 tahun. Oh, 15 tahun bukan satu angka yang sedikit ketika diberikan kesempatan. Sebenarnya kalau Tuhan mau, Tuhan bisa saja kasih tahu cuma 6 bulan atau 1 tahun. Tapi ternyata Hizkia dapat 15. Dan mungkin kebanyakan dari jemaat sudah tahu ending dari cerita ini. Ternyata Hizkia tidak pakai kesempatan itu dengan baik. Ketika dia sehat, dia sembuh, wah, Hizkia kurang berhikmat. Kenapa? Waktu dia sehat, dia undang utusan-utusan Babel untuk datang lihat apa kerajaan Yehuda. Dia kasih tonton semua. Sebenarnya dalam batasan tertentu nggak apa-apa. Artinya kalau tidak sombong nggak apa-apa. Kelihatannya Hizkia mulai jatuh dalam dosa kesombongan, sehingga ditegur oleh siapa? Oleh Nabi Yesaya. Dan akhirnya ada banyak hal negatif yang harus dikeluarkan. Yesaya bilang, Hizkia, apa yang engkau perlihatkan kepada utusan Yesaya ini akan diangkut oleh utusan Babel ini akan diangkut oleh Babel. Dengan Nabi atau tidak? Tuhan sudah kasih lolos Hizkia ke tangan Asyur pada waktu itu. 1 kali, 2 kali. 2 kali, yang terakhir Hizkia tidak perlu berperang, yang berperang adalah para tentara Suriah. Sehingga katanya Raja Asyur lari dan banyak dari pasukan Asyur itu mati dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini kita melihat bagaimana Hizkia memakai kesempatan itu. Nah, bagaimana dengan kita? Hari kita mau bicara tentang betapa berharganya setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita bisa melihat bahwa kesempatan itu benar-benar Tuhan? Yang pertama adalah kita harus menilai dan melihat bahwa kesempatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Kalau kita bicara kesempatan berarti bicara kepada setiap hidup kita, waktu kita, kehidupan kita, dan lain-lain. Percayakah Anda bahwa Anda ada sampai pada hari ini adalah pertolongan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Anda sampai hari ini dan bahkan nanti seterusnya. Kita harus melihat bahwa kesempatan itu begitu bernilai karena itu adalah anugerah Tuhan. Kesempatan Anda lahir, kesempatan Anda besar, kesempatan Anda bertumbuh, kesempatan Anda hidup sampai hari ini, sehat dan seterusnya, saudara. Itulah anugerah Tuhan. Dan banyak orang tidak mau menghargai itu. Banyak orang tidak menghargai kehidupan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan ini. Hanya melihat, yang penting pokoknya waktu lewat begitu saja. Pokoknya lewat begitu sajalah. Yang penting saya hidup sekarang. Yang penting saya bekerja. Yang penting saya bisa makan. Ingat bahwa semuanya itu dikaruniakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lahir dari keluarga apa, itu adalah anugerah Tuhan. Saya pernah kasih tahu banyak orang mempersalahkan dia lahir dari keluarga miskin. Tidak bisa. Bahkan dia berdoa, dia marah sama Tuhan, kenapa saya lahir dari keluarga miskin, Tuhan?
Dan teman saya masih kecil, dia sudah berpikir seperti itu. Karena apa? Waktu kecil dia lihat teman dia punya mainan lain, dia nggak punya. Oh, teman saya punya PS, kok saya nggak punya? Pada waktu musim sepeda, teman saya punya sepeda, kok saya nggak punya sepeda? Saya masih ingat teman saya. Akhirnya dia ambil kesimpulan, Tuhan, kenapa saya lahir dari keluarga susah? Tuhan, kenapa saya lahir dari keluarga miskin, keluarga yang tidak punya apa-apa? Oh, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus. Kita tidak bisa marah kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan hidup kepada kita, dan itu adalah kesempatan yang begitu berharga. Oh, kalau kita lahir dari keluarga susah, berarti kita harus berusaha supaya tidak susah. Perbaiki keadaan. Susah karena apa? Mungkin karena orang tua saya malas. Berarti saya menjadi orang tua saya harus menjadi anak yang rajin. Betul tidak? Untuk memperbaiki itu semua. Kadang ada orang mempersalahkan Tuhan dengan apa? Dengan kasus-kasus sosial yang terjadi dalam kehidupan ini. Sedangkan dalam Tuhan kita Yesus, betapa besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kita ada sampai pada hari ini. Bahkan Daud berkata bahwa dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tapi aku tidak pernah, apa katanya, melihat anak-anak itu apa? Orang-orang benar meminta roti. Luar biasa. Apakah Daud pernah susah? Pernah, saudara, pernah hidup dalam goa. Tapi dia bilang orang benar tidak pernah ditinggalkan. Hidup, ketika kita bicara tentang hidup kita, berarti kita bicara kepada apa yang ada dalam hidup, yaitu kesempatan itu. Dan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kita untuk bekerja di satu tempat, kita harus bersyukur. Betul tidak? Ketika Tuhan mengizinkan kita untuk membuka usaha-usaha tertentu, kita harus bersyukur. Ada kesempatan untuk melakukan itu. Oh Tuhan, kenapa yang lain punya kesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri? Kenapa saya enggak? Kita nggak bisa tanya Tuhan itu. Sekali lagi orang mau coba salahkan Tuhan dengan apa? Dengan kondisi-kondisi lain yang konyol-konyol. Seolah-olah kalau dia nggak keluar negeri itu salah Tuhan. Apakah benar itu salah Tuhan? Sudah kasih dalam Tuhan kita Yesus. Kesempatan adalah anugerah daripada Tuhan. Coba kita lihat beberapa ayat yang bisa menggambarkan bahwa kesempatan ini adalah anugerah atau pemberian yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Coba kita lihat di dalam misalnya Lukas pasal 13. Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Lalu ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah. Itu gambaran. Ketika seseorang meminta kesempatan kepada Tuhan, walaupun ayat ini banyak aplikasi, bisa banyak diaplikasikan dalam sifat yang sifatnya doktrinal dan seterusnya. Tapi kita bisa juga melihat dalam hal-hal yang sifatnya emosional. Ada kesempatan dari Tuhan dan itu berharga dan itu dianugerahkan oleh Tuhan. Berapa banyak orang menyadari dan mengaminkan, bahkan merenungkan bahwa setiap hidup kita, setiap hal, setiap kesempatan dalam kehidupan kita adalah benar-benar berasal daripada Tuhan. Berapa banyak orang merenungkan hal itu dalam kehidupan? Berapa banyak?
Ini kelihatannya ringan, tetapi bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita dipercayakan kesempatan oleh Tuhan, itu jangan sampai kita lewatkan. Jangan sampai kita. Mungkin kita punya kesempatan untuk bahagiakan orang tua kita. Itu anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bahagiakan mereka. Kita punya kesempatan untuk menghormati orang tua kita. Hormatilah mereka. Ada banyak orang mencoba hormati orang tua pada waktu orang tua sudah dikubur. Nggak ada guna. Membahagiakan dan menghormati orang tua sudah terbujur kaku. Saya menghormati orang tua saya mau bahagian orang tua saya di kuburnya harus besar. Apakah dia akan bahagia dia? Nggak mungkin, karena dia sudah mati. Waktu dia masih hidup bahagia kan? Kalau kita sebagai orang tua yang punya kesempatan untuk membesarkan, mendidik anak, menyekolahkan anak, pakai kesempatan itu dengan baik. Ada orang tua kurang berhikmat, selalu berpikir untuk saya, untuk anak nggak berpikir. Itu tentu orang Kristen yang tidak lahir baru yang dewasa. Saya tidak bicara kepada orang Kristen yang lain. Kalau orang Kristen yang lahir baru pasti tahu prioritas. Artinya ketika kita punya kesempatan untuk melakukan hal yang baik, jangan sia-sia, dan apalagi kalau itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi setiap hidup, setiap waktu yang kita miliki, setiap kesempatan yang kita miliki sampai pada hari dan seterusnya itu adalah berasal daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan mau kasih kesempatan, itu jangan sampai kita tunda. Termasuk kesempatan bagi Anda untuk bertobat, terima Dia sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan Yesus dan juru selamat dalam kehidupan. Kemudian coba kita buka satu ayat lagi bersama. Kita lihat di dalam Mazmur 90. Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur pasal yang ke-90. Ini ayat hafalan. Mungkin sebagian jemaat sudah hafal. Ayat 9 dan ayat 10. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayani. Tuhan benar-benar berdaulat dalam kehidupan ini. 70 atau 80 tahun. Kalau itu adalah angka dari Alkitab, ya itulah kesempatan hidup kita. Bisa ada yang lebih pendek? Bisa ada yang lebih panjang? Bisa saja. Tetapi baiklah masih dalam keadaan kita masih kuat, dalam keadaan kita masih sehat, dalam keadaan kita masih bisa melakukan banyak hal. Jangan sampai kita lewatkan kesempatan-kesempatan yang berharga dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting adalah kesempatan untuk hidup di dalam kebenaran. Kalau kita buka banyak ayat, banyak sekali ayat. Kalau kita bicara tentang bahwa kesempatan itu adalah dari Tuhan. Tuhan percayakan itu kepada kita yang hidup. Karena manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Coba kita buka Yesaya pasal yang ke-43. Kita kembali dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-7. Ayat 6 dan ayat 7. Mulai dari ayat 6 kita baca. Aku berkata kepadamu, aku berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk apa katanya? Kemuliaanku yang kubentuk dan juga kujadikan. Jadi manusia itu diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan, tujuannya itu. Artinya apa? Ketika Tuhan berikan kita kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik, yang paling prioritas adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang kadang ada yang baik, tapi belum tentu memuliakan nama Tuhan. Artinya ada sesuatu yang baik di mata Tuhan, di mata manusia,
tetapi belum tentu baik di mata Tuhan. Jadi yang paling penting adalah apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang paling prioritas. Dari dalam Tuhan kita Yesus, kesempatan akan berharga. Sekali lagi ketika kita melihat bahwa kesempatan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Karena manusia diciptakan untuk kemuliaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesempatan begitu berharga. Karena kesempatan itu terbatas. Kesempatan manusia terbatas. Dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh umurmu. Dibatasi oleh sifat manusia yang masih hidup dalam daging. Tadi kita sudah baca satu ayat bahwa manusia katanya 70 atau 80 tahun. Dan bisa kurang, bisa lebih. Kenapa kita berpikir lebih? Kita tidak berpikir kurang daripada 70 tahun. Oh, masih bisa lebih kan, bisa 100, bisa 200. Oh, jangan berpikir seperti itu. Ingat, bisa kurang. Bisa kurang. Kalau kurang artinya terbatas. Manusia itu punya keterbatasan. Selama kita hidup pakai tubuh jasmani, kita akan dibatasi dengan hal-hal itu. Kita batasi dengan waktu kita. Kita akan dibatasi dengan apa? Ya, dengan sifat daging manusia kita. Sekarang banyak film Hollywood yang akhirnya membuat kita itu apa? Berimajinasi seandainya. Ya. Ada manusia yang super, yang susah mati, nggak mati. Nggak bisa seperti itu. Ada yang bercita-cita menjadi Superman. Jadi Superman bisa tahan bumi, bisa tahan rotasi bumi, bisa tahan badai. Yaitu imajinasi, cerita fiktif, cerita fiksi, cerita dongeng. Itu nggak mungkin karena manusia tidak pernah diciptakan dalam potensi-potensi yang seperti itu. Jadi jangan kita berpikir seandainya kenapa cuma si Clark aja yang Tuhan ciptakan jadi manusia super. Dari kampung apa namanya? Kenapa cuma si Hulk aja yang bisa jadi manusia kuat? Enggak, saya pengen juga seperti itu. Manusia bukan seperti itu. Apalagi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada banyak hal yang terbatas dalam kehidupan manusia. Bisa mati manusia seperti baterai. Oleh sebab itu manusia bisa sakit. Umur manusia bisa terbatas. Kan film-filmnya kan akhirnya kan memunculkan banyak imajinasi yang liar. Betul tidak? Berpikir bahwa seandainya saya diciptakan seperti itu. Ya, kalau anak-anak polos-polos aja. Cita-cita menjadi apa? Superman, Bapak. Ya karena anak-anak berpikir seperti itu. Ada satu siaran TV namanya FCTV. Kasih film FTV. Mungkin kalau masih SMA suka nonton FTV yang film-film 2 jam. Akhirnya banyak laki-laki kampung berpikir, berimajinasi aneh. Karena film FTV itu gini, dari kampung ya kan mudok-mudok, logat-logat apa, tiba-tiba datang ke kota. Ya kan? Kemudian di film itu kemudian cari kerja di kota, misalnya jadi apa? Jadi cleaning service di satu perusahaan besar. Anak bos jatuh cinta sama cleaning service. Yang nonton anak di kampung berpikir, oh saya mau pergi ke Jakarta, pengen kayak dia. Nggak usah cita-cita besar Tuhan. Jadi cleaning service aja Tuhan. Nanti anak bos jatuh cinta. Bisa begitu nggak? Mungkin bisa. Tapi 1 juta dari 1 juta, saya nggak pernah tahu. Nah, ada film-film itu FTV kan? Film yang membohongi apa? Yang membohongi banyak pria di Indonesia. Dari kampung dia bawa bebek. Ya kan? Kakek, saya mesti ke Jakarta untuk apa? Merubah hidup. Kata lagi. Ya kan? Jadi supir angkot. Habis jadi supir angkot, lagi bawa angkot, nggak sengaja ditabrak mobil anak bos Mercy dari belakang.
ceritanya apa? Cintaku melekat di sopir angkot. Mau ke Jakarta berpikir nggak apa-apa jadi sopir angkot aja, nggak apa-apa jadi sopir angkot. Nanti tabrakan sama anak bos yang bawa Mercy. Berpikir kepada sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Ya kalau misalnya jadi sopir angkot, jadi bandar angkot, jadi bos angkot ya bisa aja. Jadi apa? Nikah sama bisa aja. Memang tapi kadang kan orang akhirnya berpikir kepada sesuatu yang tidak baik. Dia pikir dengan jadi itu kemudian bisa dilirik oleh anak bos. Lagi ngepel-ngepel di NC Tower. Dilirik sama anaknya siapa? HT yang punya RCTI. Angelika siapa itu namanya? Kayaknya kamu baik ya. Manusia diciptakan dalam kondisi ini. Jadi kesempatan itu terbatas. Yakobus 4 ayat 14. Ini sudah dibaca juga minggu lalu, tapi kita baca lagi. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Yakobus pasal 4 ayat 14. Di situ firman Tuhan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu ya inilah sifat manusia. Kesempatan tidak terbatas. Ada tapi terbatas. Dibatasi oleh apa? Yaitu Tuhan kasih tahu prinsip mortalitas dalam kehidupan manusia, bahwa kapan saja bisa pergi. Kapan saja kita bisa dipanggil oleh Tuhan. Dan Anda tahu bahwa satu hal yang paling pasti dalam kehidupan manusia yang dicatat oleh Alkitab yaitu apa? Kematian. Dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-29 dikatakan bahwa semua manusia ditetapkan mati satu kali. Dan kalau kita sudah mati, apakah kita bisa mengulang atau kita bisa mencari kesempatan? Tidak bisa, sudah. Ada pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Berpikir bahwa setelah mati masih ada kesempatan. Oh, ada purgatori lah, ada api purgatorium lah, dan seterusnya. Oh, ada kan yang berpikir seperti itu kan? Tidak ada. Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, berarti semuanya sudah selesai. Kita dibatasi oleh waktu yang ada. Bahkan tidak hanya itu, kita dibatasi oleh kemampuan yang ada. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita kuat, sampai kapan kita mampu, sampai kapan kita bisa melakukan A, B, C, dan D. Oleh sebab itu, selama kita masih diberikan kesempatan kuat, mampu, dan seterusnya, jangan abaikan itu, apalagi untuk Tuhan. Karena saudara, kita tidak punya kemampuan untuk bisa membalikkan waktu lagi. Kalau waktu bisa terulang kembali, itu cuma lagu, saudara. Itu cuma lagu. Kalau waktu bisa diulang kembali, dan waktu tidak bisa diulang kembali. Pengajaran-pengajaran tertentu pikir bahwa saya harus hidup baik sekarang supaya ketika saya mati saya berreinkarnasi, kemudian hidup saya akan jauh lebih baik lagi dari hidup sebelumnya. Itu nggak mungkin, nggak bisa seperti itu. Kalau saya hidup jahat, saya akan berreinkarnasi jadi kodok lah, jadi apa? Tidak ada seperti itu. Waktu jadi kodok akan jadi kodok yang baik, supaya ketika berreinkarnasi tidak jadi kodok lagi, mungkin jadi kucing. Terbatas. Dan kalau terbatas, apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda pikirkan? Oh, ada banyak orang sudah dikasih kesempatan untuk Tuhan. Oke, dia jalani kesempatan itu dengan baik. Oh, tapi nggak boleh stop sampai di situ. Harus lakukan terus kesempatan itu dengan baik, semakin baik dan semakin baik. Jangan buang. Karena ada orang sudah punya, sudah pegang, buang, sudah dikasih kesempatan. Kalau banyak, dia akan menyesal. Kalau kesempatan yang negatif, nggak apa-apa kita buang. Dulu saya pernah berpikir saya membuang satu kesempatan besar. Dulu saya pernah berpikir seperti itu, tapi ternyata enggak. Setelah melihat sekarang,
Karena kalian saya bilang, kadang ada kesempatan yang dilihat baik oleh manusia, tapi belum tentu baik. Dulu, karena saya lulusan STM, akhirnya ikut program pemerintah, ya mungkin yang itu ikut program apa, PLN, beasiswa PLN. Beasiswa PLN itu kuliah gratis di Politeknik, sudah digaji sampai selesai, pokoknya digaji terus. Tapi harus dites. Belajar kemudian tes. Belajarnya kurang maksimal, mungkin kurang maksimal. Saya yang minta tahu. Akhirnya nggak lulus. Oh, dalam pikiran duniawi kita berpikir itu suatu kesempatan besar yang terlewat. Karena kalau kuliah sendiri nggak ada uang. Oh, orang tua nggak bisa kasih kuliah berat. Tapi kan harus cari-cari yang bisa kuliah. Misalnya apa? Beasiswa. Keluar pengumuman, tidak ada langsung. Nilainya beda tipis lah dengan teman-teman yang lain. Walaupun saya tahu ya yang lulus yang anak-anak kepala PLN juga. Disesali atau tidak disesali? Aduh, ada kesempatan kenapa nggak pakai dengan baik? Nah, pikirnya itu begitu. Harusnya saya bisa jadi kepala PLN, kepala apa macam-macam lah. Pokoknya macam-macam pikirnya. Pokoknya macam-macam. Tapi ketika kenal kebenaran, tentu belum tentu itu kesempatan yang baik. Kalau jadi ketua PLN, kalau jadi ketua rayon, nggak mungkin jadi hamba Tuhan, betul tidak? Mungkin lagi jadi ketua bos PLN, saya terakhir, duitnya banyak sih, tapi hidupnya tidaklah. Dulu disesali, menganggap itu kesempatan yang baik. Tapi ternyata Tuhan masih punya kesempatan yang lebih baik lagi daripada itu, dan kita tidak pernah tahu itu misteri. Dan itu kan terjawab kepada apa? Waktu-waktu yang akan mendatang. Sebab itu ya, kalau ada adik-adik yang habis ikut tes atau apa ya, berdoa pada Tuhan. Mungkin ada hal lain yang lebih baik. Baiknya nanti yang ikut ujian apa namanya itu? Umumnya tanggal 20 ya. Mau masuk perguruan tinggi ya, apapun hasilnya jangan salahkan Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan. Tapi ingat bahwa kesempatan yang terbatas. Ada banyak hal sebenarnya ayat yang mau saya buka, tapi waktu kita akan panjang. Yang ketiga saja. Yang pertama kesempatan anugerah, kesempatan terbatas, dan yang ketiga adalah kesempatan adalah untuk memperbaiki. Jadi ketika Tuhan berikan kesempatan, berarti kita diberikan apa? Waktu untuk memperbaiki sesuatu. Hal-hal yang sudah lewat, yang salah, yang miss dalam kehidupan kita, dan pernah Anda sesali, oke, sudah berlalu. Tetapi kita punya waktu untuk memperbaiki, menjadikan pribadi kita menjadi lebih baik dalam kehidupan kita. Tuhan kasih waktu untuk memperbaiki. Ketika ada kesempatan, berarti itu adalah waktu untuk memperbaiki. Dulu saya belum, Tuhan sudah kasih kesempatan dengar kebenaran, tapi berapa tahun ini saya nggak serius untuk kebenaran. Artinya kalau Anda hidup sampai pada hari ini, berarti Tuhan kasih waktu untuk perbaiki semuanya. Kalau saya kurang serius untuk kebenaran, saya kurang semangat untuk kebenaran, saya kurang semangat untuk mendukung jemaat, saya kurang semangat untuk menjadi pemberita yang baik, untuk menjadi ini. Kalau pikiran itu sampai pada hari ini dan Anda hidup sampai pada hari ini, berarti waktu untuk memperbaiki sampai hari ini ada. Amin. Perbaikilah itu. Kadang ada orang cuma mau merenungkan, tapi tidak mau ambil keputusan, tidak mau ambil keberanian untuk perbaiki sesuatu yang bahkan dia sesali dalam kehidupan dia. Berapa banyak orang berani untuk memperbaiki sesuatu yang rusak? Ya Tuhan, saya menyesal itu benar-benar menyesal adalah ketika kita melakukan penyesalan. Itu apa kita? Saya kasih waktu saya kasih
saya enggak itu kan gitu kan. Kalau lagi pacaran kan gitu. Oh. Tuhan tahu. Jangankan apa yang kita pikirkan sekarang, yang hampir-hampir kita pikirkan Tuhan lebih tahu. Jadi kalau kita berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran, mau perbaiki hidup kita di dalam Tuhan, sungguh-sungguh perbaiki. Jangan bilang besok saya akan perbaiki. Kalau kita mau sungguh-sungguh perbaiki, kesempatan kita. Kalau Anda belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan cuma berpikir, wah saya perlu Tuhan. Harus lakukan tindakan bahwa Anda benar-benar perlu Tuhan. Jangan cuma sampai di kepala, iya saya perlu Tuhan. Loh, apakah Anda benar-benar mengaplikasikan itu perlu Tuhan atau tidak? Saudara bilang buat kita Yesus, kesempatan dalam awal untuk memperbaiki segala sesuatu dalam kehidupan kita. Coba kita buka beberapa ayat. Coba kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Coba kita lihat bagaimana renungan Rasul Paulus yang harusnya jadi renungan kita juga. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat 14. Ini Paulus bicara. Komitmen Paulus juga harusnya jadi renungan kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Melupakan apa yang ada di belakang dan mengejar apa yang ada. Nah, ini orang yang mau memperbaiki hidup. Berapa banyak kita yang hari ini yang punya renungan yang sama seperti Rasul Paulus? Ada yang sudah lewat belakang, tapi harus perbaiki apa yang. Oh, banyak ayat saudara, bisa dibaca. Kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Bahkan kesempatan itu adalah kesabaran Tuhan untuk menunggu supaya kita benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. Oh, saya akan baca. Jemaat silakan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai apa katanya? Kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan. Tuhan sabar menunggu. Artinya kalau dia menunggu sampai pada hari ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Tetapi saudara, ingat satu firman Tuhan lagi, Yesaya 55 ayat 6. Ini ayat penting juga. Yesaya pasal 55. Ayatnya yang ke-6. Yesaya pasalnya yang ke-55. Ayatnya yang ke-6. Di situ bilang apa? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemu. Berserulah kepadanya selama ia ada. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemu. Sampai kapan?
kapan? Ya selama Anda masih hidup, ya Tuhan akan berkenan ditemui oleh Tuhan. Oh, kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, tidak ada lagi yang berkenan. Jadi saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kesempatan adalah anugerah, kesempatan begitu terbatas. Dan ingat, ketika ada kesempatan, berarti kita bisa memperbaiki apa yang kurang dalam kehidupan. Lebih serius melayani. Ketika kita masih hidup, berarti artinya Tuhan berikan kesempatan kita untuk melakukan banyak hal yang terbaik. Karena begini, kalau kita sudah melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan, ke yang sesama manusia pasti bisa dikerjakan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah manusia, sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu. Seperti ini. Kalau semua sudah lewat, tidak ada yang bisa membalikan kembali. Dan manusia hanya bisa menyesal dalam kehidupan dia. Kenapa saya tidak melakukan itu saja? Manusia hanya berpikir bahwa Tuhan saya menyesal. Kenapa dulu saya tidak begini? Kenapa tidak, saudara? Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, terangan seperti itu tidak akan berguna sekuat apapun. Kalau kita masih hidup, oke, kita menyesal, bisa diperbaiki. Tetapi kalau Tuhan sudah panggil kita, apalagi yang bisa diperbaiki, saudara? Tidak. Amin. Oleh sebab itu, ketika orang kaya Sang Lazarus dipanggil oleh Tuhan, orang kaya bilang, Tuhan tolong perhatikan saudara-saudaraku yang masih ada di dunia. Kirimlah Lazarus untuk memberitakan kemurahan kepada mereka. Tuhan bilang, di dunia masih ada kesaksian, biarkanlah mereka benar. Kesempatan itu, pakai kesempatan yang baik. Kita belajar dari Hizkia. Akhir hidup yang kurang baik berdampak kepada siapa? Pada dirinya sendiri dan juga kepada orang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali dengan satu renungan. Belajar dari seorang raja bernama Hizkia. Dalam kemegahannya sebagai seorang raja, dia punya renungan. Untuk belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, agar kami bisa memperbarui hidup kami, bisa memperbaiki kehidupan kami menjadi kehidupan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Memakai setiap waktu dan kesempatan yang ada dalam kehidupan kami menjadi tidak sia-sia dan berharga di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kami dipanggil oleh Tuhan, kami adalah orang-orang yang dipanggil berharga di hadapan Tuhan. Seperti kata firman. Makasih Tuhan Yesus. Dalam puji syukur, hormat dan kemuliaan yang disampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita akan melakukan panggilan bernyanyi. Oh, 255 serahkan hidupku karena yang merenungkan apa yang sudah kita baca tadi, kita renungkan tadi lewat pujian ini sekaligus mengajak mungkin ada di antara Anda mengundang Bapak Ibu saudara-saudari yang hari ini maju ke depan berdiri menyatakan kemurahan keselamatan daripada Tuhan, silakan maju ke depan. Berdiri dibaptis, silakan maju ke depan. Kuserahkan hidupku karenamu. Ayat 1 dan ayatnya yang ke-4, silakan.
ini tanggal 18 Juni yang bertugas membawa persembahan Bapak Harles. Persembahan kita sambil bernyanyi buku pujian nomor 251. Beri yang terbaik. Kita buka buku pujian kita nomor 251. Beri yang terbaik sambil persembahan diberikan. Silakan.